Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Diputu Ayu Sri Wulandari dengan NIM 22110111052. Saya adalah salah satu mahasiswa bimbingan konseling semester 5. Di kesempatan ini saya ingin membagikan salah satu pandangan saya mengenai filosofi pendidikan. Filsafat merupakan suatu pandangan atas apa yang terjadi. Filsafat juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti filosofia. Filosofia sendiri berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat pendidikan juga sering dianggap sebagai cabang filsafat yang membahas mengenai hakikat pendidikan dengan tujuan serta nilai-nilai yang mendasarinya. Adapun dua aliran yang terkenal dari filsafat pendidikan yaitu idealisme dan pragmatisme. Kedua filsafat pendidikan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kehidupan serta daya saing manusia. Akan tetapi, jika dikaji lebih dalam, filsafat ini memiliki sudut pandang yang berbeda, mulai dari hakikat, realitas, pengetahuan, serta tujuan pendidikannya. Nah, setelah mengetahui filsafat, sekarang kita akan membahas mengenai idealisme serta pragmatisme. Diketahui, idealisme merupakan aliran filsafat yang menandai bahwa pentingnya keunggulan pikiran, mind, jiwa, spirit, atau roh, soul, dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Hakikat manusia adalah jiwa atau rohaninya, yakni apa yang disebut mind. Mind atau pikiran adalah hal yang mampu menyadari dunianya sebagai pendorong ataupun penggerak semua tingkah laku manusia. Berbeda dengan filsafat idealisme, pragmatis memiliki pernyataan yang berbeda, yaitu benar tidaknya suatu teori bergantung pada berfaedah atau tidaknya teori itu bagi manusia dalam kehidupannya. Sehingga ukuran dari pragmatis adalah segala perbuatan merupakan manfaat dalam praktek dan hasil yang memajukan hidup. Jika dilihat dari pengertian tersebut, tentu kedua pendekatan ini memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda sesuai kondisi di lapangan. Namun jika kita perhatikan lebih dalam, ternyata kedua pendekatan pendidikan ini sudah digunakan di Indonesia. Contoh pendekatan pragmatis di Indonesia diantara adalah program pendidikan vokasi. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, kunjungan industri. Dilihat dari contoh-contoh tersebut dapat dipastikan bahwa semua pembelajaran tersebut dapat bermanfaat bagi siswa untuk kehidupannya. Sedangkan untuk pendekatan idealismenya adalah pembelajaran agama, kegiatan ekstrakurikuler serta pendidikan karakter yang biasanya ada di mata pelajaran PPKN. Namun, tentu saja kedua pendekatan ini memiliki fungsi yang berbeda. Idealisme berfungsi untuk kehidupan kita sebagai manusia, karena dalam idealisme terdapat poin penting seperti pikiran, roh, serta jiwa, sehingga hal ini akan terus berfungsi dalam pendidikan anak bangsa. Sedangkan pragmatis memiliki fungsi yang berbeda dan memang lebih fleksibel dibandingkan idealisme. Namun, kedua pendekatan pendidikan ini sudah memiliki porsi masing-masing dalam penggunaannya. Dalam menghadapi masa depan yang serba canggih, kita perlu mewajibkan pembelajaran karakteristik serta kreativitas untuk anak-anak. Walau dunia sudah canggih, akan tetapi kita harus memastikan bahwa anak bangsa Indonesia memiliki karakter yang sopan, jujur, serta adil. Selain itu, kreativitas anak juga sangat penting untuk dipertahankan. Kreativitas sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak, sehingga di masa depan kita memiliki anak muda yang berkarakter serta berkreativitas. Kedua aliran ini, baik idealisme dan pragmatisme, meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, saling melengkapi dan memiliki kontribusi signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia. Idealisme memberikan dasar moral dan karakter, sementara pragmatisme menawarkan keterampilan praktis yang diperlukan di era modern. Dalam menghadapi tantangan global dan perkembangan teknologi yang pesat, penting untuk mengintegrasikan kedua pendekatan ini dalam kurikulum pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Dengan demikian, merumuskan metode pendidikan yang ideal di masa depan harus mempertimbangkan keseimbangan antara idealisme dan pragmatisme. Pendidikan yang holistik dan seimbang akan mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang berintegritas, kreatif,
menghadapi tantangan di dunia yang harus berubah.